Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang seputar materi loyal. Nah, jadi loyal ini merupakan salah satu core value dari berakhlak. Jadi, loyal ini merupakan salah satu elemen yang penting juga ya untuk dimiliki aparatur sipil negara, karena loyal itu banyak manfaatnya lah intinya. Oke, supaya tidak berbasa-basi dan berlama-lama lagi, mari kita bahas seputar loyal ini. Nah, di sini ada 3 panduan perilaku loyal. Pertama yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Jadi memegang teguh ini dalam artian kita cuma tidak menghafal Pancasila itu apa saja sih, namun juga mengamalkannya mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Kita mengamalkan sebagai contoh pada sila keempat. Nah, jadi ini terkait musyawarah mufakat ya. Pada sila keempat ini kita diminta atau kita diharuskan untuk mengutamakan namanya musyawarah mufakat. Kalau dalam dunia kampus mungkin dalam menentukan program kerja apa saja atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam 1 tahun, otomatis tidak serta-merta langsung semua ketua prodi atau dekan atau ketua jurusan yang menentukan, oh programnya ini semua. Nah, fix langsung. Tidak. Perlu adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Perlu didiskusikan terlebih dahulu, kita perlu cari, kita perlu tanya perspektif dan ide-ide dari dosen-dosen serta staf kepegawaian. Jadi tidak ada yang namanya pemutusan sepihak. Diputuskan sepihak langsung ini fix, tidak ada. Nah, itu tadi terkait memegang teguh ideologi Pancasila. Jadi pengamalannya ya, pengamalan sila-sila Pancasila termasuk di dalamnya ini yang memegang teguh. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Nah, menjaga nama baik ini bisa dilakukan dengan menaati peraturan dan tidak melanggar. Nah, kapan kita melanggar? Semisal sebagai contoh, korupsi. Nah, korupsi ini kalau kita melanggar otomatis mencoreng. Bukan cuma mencoreng nama baik pribadi ya, tapi juga keluarga, instansi, semua dicoreng. Bayangkan ketika dalam suatu kementerian ada seseorang yang korupsi, satu saja atau dua, saya tidak mau bilang saja ya, satu atau dua yang korupsi. Nah, ujung-ujungnya masyarakat akan bilang, wah ini kementerian yang korup, padahal satu dua ini ya oknum. Nah, makanya kita itu sebagai ASN harus selalu berupaya menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Dalam konteks dosen, mungkin ketika kita membuat soal untuk diujikan pada ujian akhir semester pada suatu mata kuliah di kampus, nah kita tidak membagikan soal tersebut. Tidak bilang, wah ini ada yang mau membayar ini, saya harus bagikan soal supaya nilainya tinggi karena dia sudah bayar saya. Tidak boleh begitu. Itu pelanggaran yang sangat-sangat besar. Karena itu termasuk dalam rahasia jabatan dosen, soal-soal itu. Nah, yang boleh dibagikan itu kisi-kisi yang memuat pokok materi, indikator. Nah, tapi kalau soalnya tidak. Jadi sebagai pengingat kepada dosen, ya bukan cuma dosen, tapi pengajar-pengajar yang lain, soal-soal seperti ini tidak boleh dibocorkan ya, karena itu merupakan rahasia. Oke, selanjutnya makna loyal. Nah, loyal ini bisa dimaknai sebagai kepatuhan atau kesetiaan. Nah, bisa juga dimaknai sebagai tindakan yang menunjukkan dukungan dan kepatuhan. Nah, loyal ini berhubungan dengan emosional. Jadi ya terkait kesetiaan ini itu berhubungan dengan emosional atau dalam diri pribadi seseorang. Nah, ciri atau karakteristik untuk mengukur loyalitas pegawai. Nah, pertama kita bisa lihat apakah dia itu taat pada peraturan,
orang yang tidak taat atau pegawai yang tidak taat pada peraturan juga sudah jelas-jelas tidak mencerminkan pegawai yang loyal. Jangan sampai kita salah makna, pegawai yang loyal itu pegawai yang menuruti semua perintah atasannya tanpa terkecuali. Ya tidak. Banyak persyaratan agar kita dianggap loyal. Bekerja dengan integritas. Bekerja apa yang diucapkan sesuai dengan apa tindakannya. Jadi kapan tidak berintegritas, nah loyal itu tidak terpenuhi lagi. Kemudian tanggung jawab pada organisasi, jadi kalau dia tidak bertanggung jawab, ya bukan loyal lagi namanya ya. Kemudian untuk bekerja sama, jadi kadang ada yang mementingkan dirinya sendiri, padahal bekerja sama kebanyakan juga untuk kebaikan bersama, kebaikan instansi. Nah, kapan dia menolak untuk bekerja sama untuk keperluan atau kebaikan instansi, maka bisa dikatakan loyalitasnya diragukan. Rasa memiliki yang tinggi. Jadi kita harus memiliki rasa memiliki. Mempunyai, ya lumayan inception tadi ya, memiliki rasa memiliki. Jadi ya, lebih tepatnya mempunyai rasa memiliki yang tinggi. Jadi kita mempunyai ini, rasa memiliki instansi ini bersama-sama. Karena kita mempunyai hal tersebut, maka kita harus loyal. Tapi rasa memiliki ini juga tidak boleh diartikan salah ya bagi para penonton. Jangan bilang rasa memiliki, lah punya aku ini instansi, kalian semua harus patuh sama saya, kalian tidak boleh ini, tidak boleh, bukan. Di sini bukan rasa kepemilikan sepihak, tapi rasa memiliki bersama. Hubungan antar pribadi, jadi hubungan antar pribadi juga harus bagus ya agar bisa dikatakan atau untuk mengukur loyalitas pegawai. Nah, kesukaan terhadap pekerjaan, tidak mungkin seorang pegawai yang loyal itu membenci pekerjaannya. Pasti kalau dia loyal, pasti suka pekerjaannya, pasti menjalani dengan enjoy, dinikmati. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Jadi, jangan diartikan ketidaksetujuan itu tidak loyal, bukan. Justru karena ketidaksetujuan yang penting disertai alasan yang jelas, nah maka itu menandakan bahwa kita ini mau yang terbaik untuk instansi. Makanya kita tidak setuju mengutarakan. Nah, kalau memang setelah diskusi apa yang disampaikan terkait ketidaksetujuan itu salah, ya kita harus menerima. Yang jelas intinya kita harus berani mengutarakan ketidaksetujuan. Karena ini juga keberanian untuk mengutarakan ini salah satu yang dapat mengukur loyalitas orang pegawai. Karena dari ketidaksetujuan mereka itu menandakan bahwa mereka peduli. Mereka mau yang terbaik untuk instansi. Selanjutnya menjadi teladan bagi pegawai lain. Nah, ini sudah jelas ya, kalau dia loyal, kalau dia sudah menjadi teladan bagi pegawai lain, maka bisa dikatakan atau bisalah kalau diukur loyalitasnya itu tinggi. Nah, untuk membangun perilaku loyal, pertama-tama kita lihat di sini membangun rasa kecintaan dan memiliki bersama. Ini sudah jelaskan tadi, rasa kecintaan terhadap instansi, terhadap negara, rasa memiliki bersama. Meningkatkan kesejahteraan. Orang tidak akan loyal kalau dia stuck di situ saja. Kita tidak bikin sejahtera dia. Tidak akan loyal orang. Karena orang mau juga berpikir logis. Apa yang saya kerjakan ya harus sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Jadi kita meningkatkan kesejahteraan pegawai. Kemudian memenuhi kebutuhan rohani ini bisa berbagai macam cara ya. Kalau istilahnya anak muda zaman sekarang itu healing begitu ya. Tapi di sini dalam artian kebutuhan rohani itu jangan diartikan bahwa setiap minggu harus ada healing, setiap minggu harus ada ini tidak. Ya, healing setiap orang itu beda-beda saya kira. Jadi kebanyakan kembali ke personal masing-masing. Tapi kalaupun instansi mau memfasilitasi ya tidak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Kemudian memberikan kesempatan peningkatan karir. Nah, itu saya berhubungan ini ya dengan meningkatkan kesejahteraan. Jadi ketika misal
saya ambil contoh ya, ilustrasikan yang tidak boleh dilakukan. Anggaplah saya seorang dosen. Nama saya A, dosen A. Terus ada dosen junior saya, dosen B. Nah, dia ini masih junior tapi sudah dapat beasiswa. Sedangkan saya belum. Terus dia sudah mau lanjut. Nah, saya sebagai dosen semestinya tidak boleh melarang-larang, apalagi dengan menyinggung, kamu tidak boleh melangkahi seniormu, tidak boleh seperti itu. Kalau memang sudah diperlukan instansi dan untuk kebaikan bersama, maka lanjutlah ini dosen B semestinya. Harusnya lanjut. Kita sebagai dosen senior tidak boleh menghalang-halangi dengan alasan tidak boleh dilangkahi dan segala macam. Nah, sebagai atasan juga, kita harus memberikan kesempatan peningkatan karir. Mungkin peningkatan jabatan mungkin, atau tadi meningkatkan kesejahteraan dengan kenaikan gaji bisa. Jadi semakin kita memberikan reward achievement yang sesuai atau bahkan melebihi harapan dari pegawai tersebut, maka semakin pegawai tersebut akan termotivasi. Semakin dirinya merasa dihargai. Jadi dia akan terus menggenjot agar kinerjanya itu makin maksimal. Nah, kemudian melakukan evaluasi secara berkala. Jadi ini perbaikan dan peningkatan kinerja. Jadi ya, untuk membangun perilaku loyal ini, kelima hal ini perlu diperhatikan. Jadi dia saling berkaitan satu sama lain. Oke, saya kira itu tadi terkait perilaku loyal. Saya kira cukup sampai di sini. Kalau ada kesalahan kata, harap dimaafkan dan terima kasih sudah menonton terkait podcast loyal ini. Oke, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.